Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil Nasrullah dengan NIM 2318069. Di sini saya akan membuat video tutorial menggunakan keyframe interpolasi dalam Blender untuk memenuhi tugas mata kuliah animasi. Sebelum masuk ke animasi interpolasi, keyframe interpolasi, kita harus mengenal keyframe dulu. Jadi keyframe itu adalah titik dalam timeline yang menentukan posisi, rotasi, atau skala suatu objek pada waktu tertentu. Misalnya di frame pertama posisi cube ada di sini, terus misal di frame 80 kita ubah geser, itu bisa dengan menggunakan keyframe. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menghapus semua objeknya. Kita buat baru dengan tekan Shift A, terus pilih cube. Nah, untuk memasukkan keyframe, kita bisa pilih objeknya dulu, terus kita tekan K pada keyboard. Nah, di sini kita memiliki beberapa menu untuk memasukkan keyframe. Apa saja yang mau kita ubah? Contoh, bisa kita ubah lokasinya, rotasinya, scale, ada juga lokasi dan rotation secara bersamaan, dan lain-lain. Contoh, saya akan mengubah lokasi dari suatu objek tersebut. Nah, di sini itu di timeline sini ada, misal kita memasukkan keyframe. Di sini ada suatu diamond warna orange. Nah, itu keyframe-nya. Misal objeknya kita pindah ke sini ya. Kita ke sini. Nah, terus di frame 50 kita mau memindahkan objeknya ke arah kanan sini. Langsung saja kita pindahkan. Nah, terus kita insert dengan menekan K, terus location. Nah, jadi kalau kita jalankan itu dia akan berpindah. Nah, itu untuk lokasi. Misal kita ubah rotasinya secara manual di transform sini, misal Z nya kita rotasi, sumbu Z nya kita ubah ke 50, dia nggak masuk dalam animasinya, dia nggak masuk karena di awal tadi kita hanya memasukkan keyframe untuk mengubah lokasi saja. Nah, kalau mau kayak gitu gimana caranya? Kita insert K. Nah, di sini ada location dan rotation. Kita insert, kita masukkan. Nah, terus di awal juga sama, kita masukkan. Contoh, pada frame 1 kita ubah ke 0. Nah, dia lokasi dan rotasinya juga akan berubah. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus untuk mengaktifkan interpolasi dalam keyframe itu gimana? Pertama, kita bisa select semua keyframe-nya dengan pilih salah satu keyframe, terus kita tekan A untuk menyelect semuanya. Terus bisa kita tekan T pada keyboard. Nah, nanti dia akan set keyframe interpolasi. Sini ada banyak jenisnya. Nah, yang umum itu ada 3 ini, ada Bezier, linear, sama konstan. Bedanya apa? Misal kita pakai Bezier ya. Bentar.
Di sini kita pakai Bezier. Maaf. Nah, Bezier itu apa? Jadi misal kita menggunakan interpolasi Bezier, itu gerakannya lebih smooth, melambat di awal dan akhir. Jadi di awal dia melambat, di akhir juga dia melambat. Nah, biasanya Bezier itu digunakan misal untuk animasi yang lebih natural seperti mobil yang berhenti. Nah, itu pakai Bezier bisa. Jadi dia kalau Bezier itu melambat di awal dan di akhir, itu melambat. Misal kalau kita ubah ke linear, nah ya di sini juga grab editornya bisa kita track di sini. Kalau linear itu pergerakannya itu lebih konstan, lebih konsisten. Jadi waktunya itu konsisten, kecepatannya konsisten, nah, gitu. Misal kita jalankan, nah, jadi nggak melambat, nggak kayak Bezier. Kalau kita pakai linear itu pergerakannya konsisten. Nah, ini cocoknya itu biasanya animasi untuk conveyor belt atau gear kayak rantai dalam sepeda motor segala macam, itu kita bisa pakai linear. Terus yang ketiga ada juga konstan. Nah, kalau konstan ini dia itu langsung dia langsung objeknya itu berpindah secara tiba-tiba tanpa transisi. Jadi di frame awal dia mendekati frame 50 itu objeknya langsung berpindah. Nah, biasanya keyframe interpolasi yang konstan itu digunakan untuk objek yang berpindah tanpa transisi, seperti itu. Terus di sini juga ada bounce, elastic, yang dynamic effect. Kalau bounce itu dia ada memberikan efek seperti bola yang memantul, gitu ya. Jadi kalau bounce itu cocoknya itu untuk efek kartun atau objek yang memantul. Nah, bisa kita lihat, nah, itu memantul. Di sini juga di grafik graph editornya itu ke tracking seperti ini. Itu contohnya. Oke, di sini saya akan coba buat suatu objek baru. Akan membuat suatu meja. Kita masukkan silinder. Sini kan ada satu meja. Nah, kita akan gerakkan alas mejanya. Kita insert keyframe, rotation, terus di 50 kita insert juga rotation. Contoh kita ubah dulu setnya, contoh 90. Terus di frame 50 kita insertkan juga contoh 360 rotation. Nah, jadi di sini tabelnya itu akan berubah alas mejanya. Nah, supaya lebih smooth, karena meja itu mungkin
eh, kecepatannya itu konsisten, maka kita bisa menggunakan linear. Nah, seperti itu. Jadi pergerakannya itu lebih konsisten. Kemudian coba kita balik lagi ke cube. Nah, untuk memasukkan suatu keyframe, kita itu bisa juga menggunakan auto keying. Contohnya gimana? Nah, saya hapus dulu untuk timelinenya. Misal kita mau merubah posisi, rotasi, dan skala posisi untuk merubah posisi, rotasi atau skala dari cube-nya supaya langsung nggak kita masukkan satu-satu seperti ini. Itu bisa menggunakan auto keying. Bisa kita klik aja. Nah, contoh dia posisi awal itu di sini. Terus misal kita scale, terus rotasinya juga kita ubah. Terus nah, jadi dia itu udah ke tracker ya. Di sini lokasi, rotasi sama skalanya itu langsung otomatis masuk juga. Terus kita ke frame 50. Kita coba pindahkan objeknya ke sini. Skalanya kita ubah juga, rotasinya juga kita ubah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan auto keying itu kita langsung atur itu semuanya. Jadi sudah lokasi, rotasi sama skalanya itu udah include. Bisa kita ubah, tidak mengubah satu-satu juga. Jadi ketika kita ubah suatu objeknya itu udah otomatis terdetek sama blendernya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.